kali ini kita berada di rumahnya Pak Tawar, seorang perajin yang ada di Desa Wonokerto. Kali ini kita akan bertanya-tanya mengenai tugas seni budaya pemanfaatan limbah kayu. Pak, jenis kayu apa saja yang cocok untuk membuat kerajinan telenan ini? Yang paling bagus kayu jati, Mbak. Ya kayu-kayu lainnya juga bisa dibuat. Cuma di sini ya adanya kayu jati, Mbak. Itu yang paling bagus. Dan apa saja alat yang digunakan untuk membuat kerajinan ini? Pertama pahat, geraji, sama gerinda amplas, Mbak. Itu sudah cukup. Terus cara apa saja yang untuk membuat kerajinan telenan? Pertama membuat pola gambar telenan, diameternya ini 20 ya. Itu membuat ini kepasang, jadi lukis dulu, terus dibobok geraji bobok, terus ditatang. Lalu tingkat kesulitannya gimana, Pak? Tingkat kesulitannya ini kan banyak nggak cukup, diameter 20 nggak cukup, jadi ya kepasang nyambung, Mbak. Nyambung ya pakai pasah juga ini. Tadi kan alatnya cuman green tuh. Ini tambah karena ada kesulitan ya pakai pasah untuk menyambung kayu ini. Gitu. Ya sulitnya itu nyambung, Mbak. Agak lama. Ya sudah, kalau seperti itu, Pak. Terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Ya, Mbak. Ya. Sama-sama, Mbak. Ya. Selanjutnya, di hari kedua, kita mencari-cari bahan kayu limbah yang akan kita gunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan karya yang akan kita buat. Dan dilanjutkan pengangkutan bahan-bahan ke tempat pengrajin yang sebelumnya kita datangi. Setelah sampai ke rumah pengrajin, kita diberitahu tentang apa yang akan kita buat dan bagaimana cara pembuatannya. Dilanjutkan proses pembuatan. Di sini kita diberi contoh oleh pengrajin bagaimana cara menggerajik kayu yang benar. Selanjutnya, kita mencoba memotong kayu sesuai arahan yang diberikan oleh pengrajin. Di sini, kita tidak bisa melakukannya sendiri, karena kata si bapak pengrajin, mesinnya sangat berbahaya. Kemudian proses perataan permukaan kayu, agar talenan yang akan kita buat memiliki permukaan yang halus. Dilanjutkan proses pengeliman, karena kita membuat talenan menggunakan limbah kayu yang ukuran kayunya belum sesuai dengan ukuran talenan yang akan kita buat. Di sini, kita memilih kayu yang cocok untuk digabungkan agar sisi kayu tampak sama.
Dilanjutkan proses pengeringan kayu yang telah dilem dan diberi alat pemekat di bawah sinar matahari agar dapat melanjutkan proses selanjutnya. Kemudian kita membuat gambar bola sesuai bentuk bola yang kita inginkan, yaitu bentuk bulat disertai kupingan-kupingan di sampingnya. Dilanjutkan tahap pengoboran. Di sini kita diajari dan juga mencoba melubangi kayu dengan mesin bor sebagai tahap awal sebelum memotong kayu sesuai pola yang kita buat sebelumnya. Kita mencoba satu-satu supaya seluruh anggota kelompok kami dapat memahami dan mempraktikkan cara pengoboran dengan mesin listrik yang benar. Dilanjutkan proses pemotongan yang kedua, yaitu memotong bahan kayu sesuai dengan pola yang kita buat sebelumnya. Sebelum mencoba, kita diajari memotong kayu yang benar dan baik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sama seperti sebelumnya, kita tidak diperbolehkan memotong kayunya sendirian, dikarenakan mesin yang digunakan sangatlah berbahaya. Dilanjutkan tahap pemahatan kayu. Pemahatan kayu ini berfungsi untuk membuat cekungan di tengah bundaran talenan yang kita buat agar tampak lebih elegan. Kita diajari bagaimana memegang palu kayu dan alat pahat yang benar supaya bisa dipraktikkan dengan mudah. Disinilah kita dapat mencoba alat yang digunakan tanpa penyandingan dari bapak pengrajinnya, dikarenakan alatnya tidak berbahaya dan cukup mudah dilakukan oleh pemula seperti kita ini. Selanjutnya tahap akhir, yaitu tahap pengamplasan. Bapak pengrajin lebih menyarankan pemakaian amplas mesin untuk penghalusan, dikarenakan efisiensi waktu dan hasil yang maksimal. Manfaat pengamplasan kayu adalah untuk menghaluskan dan meratakan permukaan kayu, menghilangkan cacat dan serat yang terangkat, meningkatkan daya rekat lapisan finishing, serta menciptakan tampilan akhir yang lebih estetis dan tahan lama. Kelompok kami menghasilkan 4 karya kerajinan.
ini memiliki banyak kegunaan selain sebagai alat pemotong juga sebagai piring saji. Selain itu juga, tenan ini berbeda dari yang lain karena memiliki pegangan atau kupengan yang dapat memudahkan